nggak logis ya. Kalau contohnya ya, saya pernah ditanya, Bib, bisa nggak Tuhan itu menciptakan Tuhan yang lebih berkuasa dari dia? Generasi. Itu kan kayak Bib, bisa nggak sampean itu ngesen kiri tapi belok kanan gitu? Nggak bisa, soalnya saya bilang mama gitu. Jadi dua hal yang paradok itu bisa disatukan dalam satu pertanyaan. Nah, soal overthinking ini ya, ini satu tema yang penting sekali karena angka anak muda yang memiliki masalah psikologis di Indonesia yang punya masalah mental itu di 27 juta risetnya. Jadi 1 dari 10 anak muda di Indonesia itu punya masalah-masalah mental, dan itu sangat mengganggu dia dan mungkin tidak disadari oleh dia. Anda yang mungkin yang sudah nikah misalnya, atau Anda yang sedang punya sahabat atau teman gitu. Kalau yang nggak punya istri, nggak punya sahabat, nggak punya teman, itu punya masalah mental namanya. Kan ada teman yang entah kenapa nyebelin bang, gitu. Nah itu bisa jadi. Iya, itu bisa jadi bukan karena dia itu buruk atau jahat, tapi karena dia punya masalah mental yang menyebabkan dia itu tampak ngeselin bagi Anda. Misalnya, ada salah satu masalah mental di mana orang kalau naruh barang itu harus simetris. Jadi harus tuh aqua, tulisan aquanya simetris dan sebagainya. Banyak tuh orang yang kemudian bermasalah dalam rumah tangganya karena istrinya perfeksionis, suaminya biasa aja, dan kemudian suaminya merasa hidup kok gitu banget sih. Padahal itu masalah mental itu. Ya kalau diselesaikan hanya butuh 3 bulan anak-anak itu. Melalui konsultasi psikologis banyak 12 kali konsultasi. Cuma masalahnya kan orang Indonesia itu kalau punya masalah mental, dia itu kan konsultasinya bukan ke psikolog atau psikiater, konsultasinya ke Gus Samsudin. Iya kan? Wah sampai ini kesetanan ini, kesurupan, bawa gitu kan, bawa ke habaib, bawa ke kiai kan itu. Bukan masalah habaib dan kiainya itu nggak berilmu, masalahnya ilmunya bukan ilmu psikologi gitu. Bawa ke psikolog. Kalau nanya hukum, nanya akidah, baru bawa ke habaib, ke kiai. Kalau nanya psikologi, bawa ke psikolog atau psikiater. Dan di Indonesia, psikolog dan psikiater itu masih diasumsikan sebagai dokter orang gila. Sehingga kalau kita ke psikolog, kenapa lu? Stres lu? Kamu gila? Padahal biasa aja itu masalah mental. Nah karena itu penting. Salah satu masalah mental itu adalah overthinking. Dan Islam itu sangat concern kepada masalah mental. Karenanya di abad ke-8 itu muslimin di Baghdad sudah memiliki rumah sakit mental pertama di dunia. Jadi rumah sakit jiwa pertama di dunia itu dibuat oleh orang Islam di abad ke-8. Jadi bayangin betapa dahsyatnya peradaban Islam di zaman dulu. Jadi bukan malah dukun atau apa kalau dulu. Itu membangun itu rumah sakit jiwa atau rumah sakit mental. Nah, overthinking sebagai salah satu masalah, tentu itu secara psikologis masalah dan secara agama juga masalah, karena Allah la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka kepada segala sesuatu yang over, termasuk overthinking. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk bagi kita. Jangankan overthinking, Anda over ibadah aja itu nggak boleh. Berlebihan dalam ibadah itu kan nggak boleh. Misalnya Sayyidina Salman Al-Farisi
itu punya banyak riwayat bagaimana dia mengadvokasi beberapa sahabat yang over dalam beribadah. Bahkan dalam salah satu riwayat ada 3 anak muda yang cita-citanya melebihi Nabi Muhammad. Gimana sekiranya saya itu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Akhirnya yang pertama tarekatnya adalah puasa gak pakai sahur. Karena dia lihat Nabi Muhammad kalau berpuasa itu masih pakai sahur. Dia puasa gak sahur, biar dia dari Nabi Muhammad. Akhirnya bukan derajatnya yang naik, tapi asam lambungnya. Yang satu lagi itu ngelihat Nabi Muhammad kalau sholat malam masih tidur, dia gak tidur, bablas sholat terus. Akhirnya bukan imannya yang naik, overthinkingnya yang naik. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad masih nikah, dia memilih untuk tidak nikah. Akhirnya bukan Islamnya yang naik, nafsunya yang naik. Karena itu kemudian overthinking itu tidak diperkenankan dalam Islam. Bahkan ibadah berlebihan juga tidak diperkenankan dalam Islam. Makanya bagaimana kemudian ini penting dalam mengatasi overthinking. Kenapa? Karena seringkali ceramah-ceramah agama atau tokoh-tokoh agama itu hanya bicara aspek hukum, tidak bicara aspek akhlak. Oh, minuman keras haram. Iya tahu. Tapi gimana cara melepaskan diri dari itu? Overthinking dosa. Iya, tapi cara melepaskan dari itu biasanya nggak dibahas. Kan ulama itu biasanya cuma bahas itu. Bahas bahwa ini halal, itu haram. Dan itu cuma diulang-ulang. Sehingga orang sudah tahu gitu. Misalnya di Jombang itu kalau sholat Jumat, pidato ulamanya karena semua orang udah santri di sana, jadi jamaahnya kita harus sabar. Yo, kan? Udah tahu gitu, sabar. Sebagai seorang muslim kita harus husnudzon. Yo, udah tahu gitu. Bahkan template khutbah Jumat itu dijual. Karena khutbah Jumat itu kan biasanya ya panggilannya kan sidang Jumat yang berbahagia. Terus berbahagia utang gak kembali, pinjol dikejar-kejar, dari mana berbahagianya? Seenaknya hari Jumat kan bilang sidang Jumat yang berbahagia, bahagia dashboard. Atau sidang Jumat yang dimuliakan Allah, muliakan kok sholat subuh jam 7 mulia. Nah, karena itu gimana kemudian cara mengatasi itu harus menjadi advokasi dalam perspektif agama juga. Agama harus sumbangsi dalam hal ini. Nah, bagi saya kalau dalam perspektif agama, cara mengatasinya yang pertama menyadari bahwa itu buruk dan akan mencelakakan kita. Sehingga dari awal dan mendasar kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berdosa dan buruk bagi kita. Sehingga kita sudah memiliki komitmen untuk menghindari. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada komitmen kita. Kalau komitmen aja gak punya, kesadaran aja gak punya, kita gak akan menghindari sesuatu yang tidak kita sadari bahwa itu dosa atau itu buruk bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah dengan mengisi malam-malam kita itu dengan sesuatu yang berbeda dari overthinking. Karena overthinking itu kan biasanya jam 11 sampai jam 2 malam. Itu WIO, waktu Indonesia jam 11 sampai jam 2 itu biasanya. Misalnya ya overthinkingnya, kok dia udah nikah, saya kapan nih? Atau kok dia udah lulus ya, saya kapan? Atau kok dia bisa kaya, saya kapan? Atau yang lebih parah, kok dia sudah punya anak ya, saya belum.
istri saya itu menikah dengan saya udah 3 tahun, sampai sekarang belum punya anak. Terus pernah, karena ya biasalah grup WhatsApp keluarga itu kan biasanya bikin pusing gitu kan. Makanya tips hidup bahagia dan tidak overthinking itu keluar dari grup WhatsApp keluarga. Karena sumber overthinkingnya di sana. Nanti saya bicara itu. Terus kata saya, tenang aja. Ada perempuan namanya Maryam, nggak punya suami. Kalau Allah pengen punya anak, punya anak. Sayyidah Maryam itu nggak punya suami. Apalagi kamu masih punya suami, santai aja. Iya, santai. Sayyidah Maryam itu nggak punya suami, bisa punya anak kalau Allah ngasih. Dan sampai, walaupun sekarang banyak ya orang nggak punya suami, punya anak. Kalau Anda belajar filsafat itu ada ini tentang tesis dan antitesis. Nah itu kalau yang sekarang ada perempuan nggak punya suami punya anak, itu antitesisnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam agung karena itu, kalau ini hancur karena itu. Dan itu jangan Anda anggap cuma perempuan, yang laki-laki juga. Anak Anda kan juga di mana-mana ya. Laki-laki itu banyak anaknya di kamar mandi. Ini untuk kesetaraan. Jadi jangan merasa lebih adil dari perempuan. Jadi yang kedua itu adalah tadi dengan mengganti malam Anda yang saat ini diisi dengan overthinking, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya gak usah tahajud gak apa-apa, gak usah zikir gak apa-apa. Ya paling tidak Anda dengan hal-hal yang positif, entah itu nulis buku, baca buku, atau apapun yang positif. Semua buku saya itu diselesaikan di atas jam 11 malam. Karena di bawah jam 11 saya tidur sama istri saya. Setelah istri saya tidur jam 11 baru nulis buku. Jadi Anda itu harus sampai pada makom istri itu cemburu sama buku, cemburu sama perempuan lain itu. Nah jadi itu mengisi dengan hal lain yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang men-trigger Anda untuk overthinking, kayak grup WhatsApp keluarga atau overthinking tapi yang positif. Dalam arti ini udah benar-benar Anda berpikir secara visioner. Jangan dipikirkan ya toh saya gini terus gitu, tapi pikirkan sebabnya kamu begini apa, sehingga overthinkingnya itu menjadi konstruktif, tidak destruktif, tidak membuat Anda down, tapi membuat Anda menemukan solusi atas masalah-masalah hidup Anda. Selebihnya ya serahkan kepada Allah. Anda itu jangan jadi Fir'aun gitu, semuanya dipikirin, biarkan itu. Selebihnya biar Allah yang pikir. Kayak Anda belajar ke orang Madura. Orang Madura itu bahkan terlalu banyak urusannya yang dikasih ke Allah, sehingga Allah ngurusin yang bukan urusannya. Dia misalnya jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin dengan dalil anak dan bensin. Kata Allah, saya tergantung pradugamu kepada saya. Dia juga jual bensin eceran di depan pintu keluar pom bensin itu tetap dapat rezeki, sehingga dia itu bukan kerja tapi ngerjain Allah. Akhirnya Allah kan yang harus nyari cara gimana sekiranya bensinnya itu laku. Karena dia sudah husnuzon kepada Allah akan dikasih rezeki sama Allah. Akhirnya Allah carikan cara. Dibuatlah sama Allah skema orang ngantri beli bensin. Sepeda motor ngantri capek, ada orang jual bensin eceran di pintu keluar, akhirnya beli. Jadi gitu. Jangan semua itu diurus Anda, kasih Allah aja. Biar Allah yang mengurusi. Sehingga segala sesuatu yang diurusi Allah pasti
hasilnya baik-baik saja dan lebih baik dari yang kita urus. Itu mungkin. Terima kasih.